semuanya, selamat datang di channel Penautos Honda All New HR-V. Yes, jadi ini adalah mobil SUV kompaknya Honda yang sudah kita tunggu-tunggu sejak lama ya. Karena sewaktu dia menjadi generasi keduanya, dia itu digempur habis-habisan oleh rival-rivalnya seperti Hyundai Creta, Kia Seltos, dan Mazda CX-3 yang sudah memiliki fitur-fitur yang bejibun. Tapi gak apa-apa karena itu sudah terobati di hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 kemarin ya. Karena Honda akhirnya mempelajari musuhnya dan meniru musuhnya sehingga terjadilah generasi ketiga dari Honda All New HR-V ini dengan fitur yang bejibun dan mesinnya yang spesial. Sedikit sejarah mengenai Honda HR-V. HR-V merupakan singkatan dari High Rider Revolutionary Vehicle. Pertama kali diperkenalkan di muka bumi ini pada tahun 1998 hingga berhenti produksi pada tahun 2006 sebagai generasi pertamanya. Bentuknya kotak ya, tidak seperti yang sekarang. Sayangnya pada saat itu mobil ini hanya diimpor oleh importir umum. Dan anehnya lagi, mobil ini memiliki gap yang cukup panjang, yaitu sekitar 9 tahun sampai generasi keduanya mulai diproduksi pada tahun 2015. Generasi keduanya alias generasi yang kita kenal sekarang memiliki bentuk yang bulat ya, jadi udah mulai bulat sampai generasi ketiganya nanti ala-ala coupe SUV gitu loh. Dan pada saat itu mobil ini mengundang kontroversi, dimana pada saat itu untuk door handle ya dia tersembunyi modelnya ya, bahkan sampai saat ini. Rivalnya pada saat itu ada Ford EcoSport, Nissan Juke, Mitsubishi Outlander Sport, dan Chevrolet Trax. Namun sekarang karena mobil-mobil tersebut sudah sayonara dari Indonesia, maka rivalnya telah berganti menjadi yang gila fitur seperti Chery Tiggo 5 Pro, Hyundai Creta, Kia Seltos, Mazda CX-3, dan MG ZS. Namun Honda tidak tinggal diam, melainkan mereka meluncurkan generasi ketiga dari Honda HR-V pada pertengahan 2021 di Jepang dan Eropa. Nah, HR-V generasi ketiga ini sebenarnya punya dua jenis model ya. Ada yang global version alias model yang kita kenal, dan North American version yang dibuat sesuai namanya untuk pasar Amerika Utara. Yang Amerika Utara bentuknya keren ya, kayak Ford gitu loh. Nah, yang masuk ke Indonesia pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 ini adalah yang global version. Oh ya, by the way, mobil ini memakai platform yang sama dengan Honda City Hatchback RS, Honda City Sedan, dan Honda Fit atau Honda Jazz GR yang sayangnya tidak masuk ke Indonesia, yaitu Honda Global Small Car Platform. Jadi, untuk generasi ketiga dari Honda All New HR-V ini, dia sudah nggak ada lagi tipe A dan tipe Prestige ya, seperti di generasi sebelumnya. Nah, untuk varian dan harganya, di sini dia ada tipe SVT alias tipe termurahnya, yang dibanderol dengan harga 355,9 juta rupiah. Lanjut, ada tipe ACVT dengan harga 379,9 juta rupiah, tipe SE alias tipe Special Edition dengan harga 399,9 juta rupiah. Dikit lagi udah tembus 400 juta tuh. Dan yang terakhir adalah seperti yang di samping saya ini. Yes, apalagi kalau bukan tipe RS dengan mesin turbo. Pertama di HR-V nih, dengan harga sebesar 499,9 juta rupiah. Dikit lagi udah tembus setengah miliar tuh, sesuai dugaan. Oh ya, untuk pilihan warnanya dia ada Platinum White Pearl, Lunar Silver Metallic, Meteoroid Grey Metallic, dan Crystal Black Pearl. Jenisnya single tone ya, dan semua ini adalah warna standar untuk semua varian. Lanjut, untuk tipe E dan SE dia ada tambahan satu warna two tone-nya, yaitu Sand Khaki Pearl. Nah, khusus untuk tipe RS Turbo dia ada tambahan satu warna two tone juga, dan warnanya ini racing, yaitu Ignite Red Metallic. Keren ya. Oke, desain eksteriornya sudah jelas dia jauh lebih sporty jika dibandingkan dengan generasi sebelumnya, apalagi yang tipe RS ya kan, dengan body kitnya yang sangar. Terus juga lihat deh, ada detak jantungnya khusus untuk yang varian RS. Ini keren banget sih. Ini mungkin maksudnya sport kali ya. Banyak yang bilang bahwa desain depan dari Honda All New HR-V ini, terutama grillnya itu mirip banget dengan Mazda. Dan juga untuk lampunya, banyak yang bilang kalau ini mirip Wuling. Ya, mungkin aja karena dia sipit ya modelnya. Bagaimana? Karena untuk lampunya dia sudah full LED di depan, baik itu DRL, lampu besar, lampu jauh, dan fog lamp. By the way, fog lamp cuma ada di tipe SE dan RS ya, karena di tipe E ke bawah dia belum ada fog lamp. Oh ya, untuk lampu sein yang cantik itu di tipe SE ke atas. Kenapa? Karena dia sudah sekuensial. Nah, sedangkan untuk tipe E ke bawah dia belum sekuensial. Ke bagian samping, walaupun dimensinya dia jauh membengkak jika dibandingkan dengan generasi sebelumnya, tapi di sini justru dia masih ada aura-aura HR-V sebelumnya. Contohnya pintunya ya kan yang tersembunyi itu, sama bentuk atapnya yang landai ala-ala coupe gitu loh. By the way, untuk velgnya dia ada yang 18 inci seperti ini, tapi itu hanya
yang ada di tipe SE dan RS, dan ada yang 17 inci untuk tipe E ke bawah. Kita beralih ke belakang. Nah, ini dia. Di sini dia perubahannya juga banyak ya. Yang sudah kelihatan lampunya. Sekarang untuk stop lampnya dia memanjang ya modelnya karena dia ada lighternya. Cantik ya. Sisanya untuk lampu sen dan lampu mundur sayangnya dia masih bohlam. By the way, kalau kalian perhatiin ini tuh desain lampunya ala-ala Toyota Harrier gitu ya. Jadi seolah-olah versi lightnya gitu loh. Keren sih. Sisanya double muffler untuk tipe RS, tambahan emblem turbo untuk tipe RS, dan tambahan emblem Honda pada beige HRV-nya. Untuk kelengkapan di belakang dia sudah ada rear wiper, rear refogger, rear upper spoiler, rear Hymer stop lamp, dan antena yang sudah shark fin. Oke, jadi ini adalah perbandingan dimensi antara Honda All New HR-V dengan kompetitor-kompetitornya. Tapi sebelum ke situ, pertama-tama kita akan bandingkan dulu dengan generasi sebelumnya. Ya, bisa dilihat di sini bahwa secara dimensi dia jauh lebih besar jika dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Namun uniknya adalah dia memiliki wheelbase yang sama seperti di generasi sebelumnya, yaitu di 2610 mm. Jadi kemungkinan besar kalau untuk soal kelegaan kabin di baris kedua bisa-bisa sih sama ya dengan generasi sebelumnya. Tapi nanti akan kita coba. Nah, terus jika dibandingkan dengan kompetitor sebangsanya yaitu Mazda CX-3 jauh lebih besar ini. Tapi jika dibandingkan dengan Kia Seltos, satu kompetitor yang sudah CKD itu masih jauh lebih besar mereka. So kesimpulannya adalah kalau soal dimensi ini di tengah-tengah lah ya. Oke, inilah dia interior dari Honda All New HR-V ya. Bisa kita lihat sini untuk legroomnya. Mirip ya. Ternyata mirip loh kayak generasi sebelumnya ini. Faktor wheelbase-nya yang sama ya, yaitu di 2610 mm. Untuk headroomnya ya masih mirip seperti generasi sebelumnya yang masih ada sebenarnya, cuma nggak terlalu gimana banget, nggak lega-lega banget walaupun dia bentuknya melandai di belakang itu, tapi masih ada. Di sini dia juga sudah dilengkapi dengan armrest, tapi ya tipikal armrest Honda ya, yang itu begini. Nah, kalau kita taruh tangan sini ya masih enak sih. Joknya ini mentoknya segini ya, tapi nggak tegak-tegak banget sih ya kayak Outlander Sport contohnya, enggak. Ini masih relax, apalagi dia sudah dilengkapi dengan armrest ya. Duduk di tengah gimana? Duduk di tengah ini joknya lebih tinggi dibandingkan yang di kiri kanan ya, dan serius ya ini lebih empuk di kiri kanan sih. Kalau yang di sini kayak terasa keras gitu. Di tengah sini sudah ada kisi AC juga ya, dan ada 2 buah bisa dibuka tutup juga. Oke, sekarang kita sudah berada di dalam interior baris depan Honda All New HR-V. Ya, by the way ini kita masuk ke tipe yang E dulu karena yang di RS itu ramai banget ya. Untuk posisi mengemudinya ini sangat amat ergonomis ya, sama seperti di generasi sebelumnya. Untuk pengaturan joknya dia sudah lengkap ya, walaupun masih manual tapi dia sudah lengkap dengan head adjuster, reclining, dan sliding ya. Dan pengaturan setirnya dia sudah bisa tilt dan telescopic, all type ya, mantap sih ini sih. Dan untuk yang tipe E ini sampai tipe RS dia sudah dilapis kulit, setirnya jadi enak digenggam. By the way, interiornya sewaktu kita pertama kali masuk ke sini ini kayak Civic ya. Kenapa? Karena dia untuk layout dashboardnya ini dia horizontal gitu ya modelnya ya. Jadi ini model Honda kekinian. Terus juga ini bahannya sudah soft touch ya. Ini kayaknya mulai tipe E dia sudah soft touch ya, soalnya tipe S di sini nggak ada unitnya. Tapi yang di atas ini dia masih plastik biasa ya. Tapi nggak apa-apa lah. Normal di kelasnya juga di sini. Door trimnya juga atasnya plastik, cuma di bawahnya sini sudah soft touch. Ada armrest ya. Armrest ini juga sudah soft touch, tapi sayangnya tidak seperti di generasi sebelumnya yang bisa dimaju mundurin. Armrest ini fix gini aja, jadi cuma bisa dibuka tutup doang. Dan untuk konsol tengahnya ini dia agak rendah ya, jadi nggak seperti di generasi sebelumnya yang tinggi banget gitu, yang bisa memisahkan ruang antara driver dan penumpang depan. Kursinya juga dia semi bucket seat ya, jadi bisa memeluk tubuh kita tuh dengan baik gitu loh. Ini mirip-mirip seperti di Honda BR-V dan Honda CR-V, jadi saya suka sih joknya ya. Di sini dia ada seat belt yang sudah head adjuster, hand grip mode retract, sun visor. Di sini dia ada kaca vanity mirror, cuma kalau yang untuk tipe RS dia ada lampunya, kalau di sini dia belum ada ya. Dan ada lampu baca yang all type itu sudah LED, mantap ya. Di sini juga di penumpang depan dia sudah ada kaca, namun tidak ada lampunya kalau untuk yang tipe ini, cuma di tipe RS dia ada. Spion sampai tipe RS dia masih dynac view manual. Dan by the way kalau kita nyetir di Honda HR-V ini makin terasa tangguhnya ya, karena mesinnya sudah makin tinggi dan lurus ke depan gitu loh. Jadi kayak apa ya, kayak expander gitu loh ya. Pertama-tama saya mau ngasih disclaimer dulu nih, bahwa selama proses syuting ini kami tidak diperbolehkan untuk memegang kuncinya. So kita jelaskan secara virtual aja ya. Nah ini adalah kunci smart key-nya, dia bisa buat unlock, lock, dan remote engine start. Oh ya, dari remote dia juga bisa untuk buka power back door, tapi ini khusus untuk yang tipe RS aja. Akses smart key-nya dia ada di sisi driver dan penumpang depan. Modelnya model sentuh ya, jadi cukup kita kantungin aja kuncinya, terus tinggal grab handle-nya kayak CR-V gitu loh. Kita ke dalam. Untuk tipe S dan E dia ada lampu baca ya, dan modelnya kayak gini. Sudah
LED juga, tapi untuk tipe SE ke atas dia modelnya bulat, di tengah sini ada dua ya, jadi kelihatan mewah gitu loh. Di belakang konsol box ya dia ada dua buah USB port, di bawah dashboard tengah bagian depan dia juga ada dua buah USB port, dan di bawahnya lagi dia ada power outlet 12 volt. Mantap ya. Jadi otomatis penumpang tuh nggak bakalan rebutan kalau soal charging ya. Pengaturan jendela dia juga sudah lengkap, ada electric mirror, electric retract, dan auto folding. Namun sayangnya untuk power window-nya dia hanya auto di sisi driver saja. Padahal harganya udah setengah miliar loh. Nah, speaker dari tipe S hingga SE dia hanya ada 4. Nah, sedangkan khusus untuk tipe RS dia ada tambahan 2 tweeter di atas dashboard. So, totalnya ada 6 ya. Saklar headlamp dia sudah auto, sedangkan untuk saklar wiper ya dia masih intermittent variable yang bisa diatur kecepatannya. Di kanan setir dia ada tombol untuk Honda Sensing-nya yang akan kita jelaskan lebih detail di nomor 7 nanti. Sedangkan di sebelah kanannya dia ada audio steering switch dan tombol untuk mengatur MID-nya. Panel instrumen, nah ini khusus untuk tipe RS dia sudah menggunakan Full TFT Speedo berukuran 7 inci. Dan bukan hanya itu, melainkan jika kita masuk dan menutup pintu dia ada opening screen RS-nya, jadi seolah-olah tuh menyambut kita. Mantap ya. Nah, sedangkan untuk tipe-tipe di bawahnya dia masih menggunakan panel instrumen analog dengan Full TFT MID berukuran 4,2 inci yang sama seperti di Honda BR-V Prestige. Sekarang head unit untuk tipe S dan E dia masih menggunakan layar 7 inci yang sama dengan Honda BR-V tipe E, juga dengan frame yang masih terekspos. Nah, sedangkan untuk tipe SE dan RS dia sudah menggunakan layar 8 inci yang sudah dilengkapi dengan Honda Lane Watch. Yes, jadi kalau kita send kiri atau menekan tombol yang satu ini, dia bakalan keluar tuh kamera yang ada di spion kiri. Jadi fungsinya adalah untuk mengurangi blind spot. Nah, semua head unit yang ada di sini itu sudah dilengkapi dengan Apple CarPlay, Android Auto, dan WebLink alias Miracast. Nah, untuk tipe SE dan RS dia sudah dilengkapi dengan dual panoramic glass roof. Luar biasa ya. Nah, cara membukanya dia unik nih. Jadi untuk yang di depan dia bisa dibuka dengan cara digeser manual. Nah, sedangkan yang di belakang ini saya baru lihat nih, ternyata dia mesti dicopot atapnya secara manual kayak gini ya. Agak ribet sih bongkar pasangnya, tapi ya gitulah. Dan yang terakhir adalah dia sudah dilengkapi dengan rear seat reminder. Jadi sewaktu kita habis mematikan mesin, maka akan muncul peringatan agar kita mengecek jok belakang. Kita suruh lihat nih ada barangnya ketinggalan atau enggak biar gak lupa dibawa. Mantap sih ya fiturnya. Oke, untuk fitur safety-nya pertama-tama dia sudah dilengkapi dengan Honda Sensing. Dan bukan sembarangan Honda Sensing, karena ini juga sudah all type. Mantep bener tuh ya. Kita akan jelaskan apa aja yang ada di dalam Honda Sensing-nya itu. Untuk Honda Sensing-nya dia unik ya. Jadi yang nggak ada di Honda BR-V tapi ada di CR-V, begitupun sebaliknya itu ada di sini gitu loh. Jadi mirip-mirip di Honda Accord gitu loh ya. Lumayan banyak sih fiturnya. Dia ada collision mitigation braking system yang dapat memberikan kita peringatan kalau ada kemungkinan terjadinya tabrakan di depan. Nah, kalau kalian masih abaikan peringatan tersebut, maka ABS akan bekerja sehingga mobil dapat mengerem secara otomatis. Lanjut, ada lane departure warning yang dapat memberikan peringatan kalau mobil kita sudah mulai keluar jalur. Kalau kalian masih abaikan peringatan tersebut, maka setir akan otomatis mengoreksi kalian dengan adanya getaran pada setir. Lalu setir akan otomatis membalikkan mobil kalian ke jalur yang benar. Nah, pengoreksian setir tersebut dinamakan sebagai road departure mitigation. Mobil ini juga punya lead car departure notification yang bahkan CR-V pun masih belum punya fitur yang satu ini. Jadi kalau misalnya kita sedang main HP atau mungkin tidur ya di lampu merah, dia bakalan ngasih kita peringatan supaya kita ikut jalan juga. Lanjut, ada auto high beam yang bakalan menyalakan lampu jauh secara otomatis apabila keadaan di luar memang terlalu gelap ya, atau tidak ada mobil yang berpotensi kena silau. Dan dia bakalan mati secara otomatis apabila keadaan di depan sudah tidak memungkinkan. Nah, yang mantap adalah dia sudah dilengkapi dengan adaptive cruise control yang bukan cuma bisa nahan kecepatan konstan dari cruise controlnya, melainkan dia juga bisa ngeset jarak buat dipertahankan sama mobil di depan kita. Jadi intinya adalah kita tuh sebenarnya nggak perlu nginjak pedal rem atau pedal gas. Kenapa? Karena mobil akan otomatis memelan jika mobil di depan kita sudah memelan. Dan kalau mobil di depan kita sudah mulai mengencang, mobil kita juga akan otomatis mengencang sampai kecepatan cruise control yang sudah kita set tadi. Bukan cuma ACC, melainkan dia sudah dilengkapi dengan lane keeping assist system. Jadi setir akan terus bekerja keras demi mempertahankan mobil di tengah-tengah jalur. Nah, karena dia sudah punya ACC dan LKAS, otomatis jika kita menggabungkan kedua fitur tersebut menjadi satu, maka bisa dibilang mobil ini sudah semi otonomous. Luar biasa. Oh ya, sama seperti di CR-V dan Accord, ACC pada mobil ini itu juga sudah dilengkapi dengan low speed follow. Yes, jadi ACC-nya itu bisa ngikutin mobil di depan sampai berhenti, sampai dia jalan ulang lagi. Mantap lah, pastinya bakalan enak banget sih ini, apalagi di kemacetan. Nah, untuk logo Hondanya dia juga sudah kaca ya, karena ada radar di dalam logonya ini. Bukan cuma radar, melainkan dia ada kamera ya di situ untuk memantau keadaan di depan. Rem depannya cakram ventilasi dan rem belakangnya dia juga sudah
cakram ya tentu ya. Jadi sudah 4 disc brake termasuk ABS, EBD, brake assist, dan hill assist. Di belakang dia dapat buat sensor parkir yang bisa di on off lewat tombol di dalam dan ada kamera mundur. Di jok baris kedua dia ada dudukan Isofix untuk jok bayi dan ada seat belt 3 titik. Di interior depan dia ada vehicle stability control dan hill descent control. Nah untuk airbagnya dari yang tipe S, terus E, dan SE dia hanya ada 4 ya. Nah, sedangkan kalau untuk yang RS dia ada 6. Oh ya, sama seperti line up Honda pada umumnya, mobil ini juga sudah dilengkapi dengan G-Con Plus Ace with Side Impact Beam. Jadi ini bisa dipercaya untuk menyerap benturan secara baik jika terjadi kecelakaan. Amit-amit ya. Sebelum kita ke bagasi, ada 2 cara untuk membuka pintu bagasinya ini. Yang pertama yaitu dengan kick sensor, namun sayangnya seperti yang saya bilang tadi, kita itu nggak dikasih kuncinya. Dan dengan tombol power back door, khusus yang tipe RS ya, karena kalau untuk yang tipe di bawahnya, dia masih pakai tombol elektris biasa. Nah, untuk nutupnya dia ada 3 cara. Yang pertama yaitu dengan kick sensor, yang kedua yaitu dengan tombol power back door, dan yang ketiga adalah dengan walk away close. Yes, jadi cukup kita klik tombol yang ini aja, lalu tinggal pergi deh. Di bagasinya akan tertutup secara otomatis. Nah, bicara soal bagasi, ini yang saya suka dari Honda HR-V ya. Kenapa? Karena dari dulu tuh bagasinya selalu luas ya. Apalagi dia itu bisa rata lantai. Dan ini membuat kami terbawa ke bagian ultra seats-nya. Ada utility mode, ada tall mode, ada long mode, dan ada relax mode. Yes, jadi ini kalau misalnya driver lagi di rest area ya, ini bisa gunakan fitur ini. Di recline full, terus dicopot headrestnya, udah. Nanti jadi deh kayak kasur gini, kayak sofa ya. Mantap ya. Dan berikut ini adalah sisa storage di dalam kabin Honda All New HR-V. Nah, untuk mesinnya, ini adalah bagian yang spesial dari Honda All New HR-V. Kenapa? Karena khusus untuk varian RS, dia sudah dilengkapi dengan mesin turbo. Yes, pastinya. Sangatlah cocok jika mobil ini memiliki lawan dekat, yaitu Kia Seltos GT Line yang sama-sama turbo. Wih, pertama kalinya ya di HR-V. Mesin ini kadang-kadang sebagai pengganti dari mesin 1800cc NA yang lama ya, karena mesin 1800cc tersebut sudah discontinue. Dan spesialnya lagi, dia menggunakan mesin yang sama persis dengan Honda Civic RS. Mantap lah. Nah, sedangkan untuk tipe-tipe di bawahnya dia menggunakan mesin yang sama persis dengan Honda City dan Honda BR-V 1500cc NA dengan DOHC termasuk baru ya. Nah, untuk transmisinya khusus untuk generasi ketiga ini dia CVT only ya. Jadi sekarang sudah tidak ada lagi Honda HR-V bertransmisi manual. Bisa dilihat di sini untuk tuas transmisinya dia salam satu tuas transmisi ya sama Honda City Hatchback dan lain-lain. Jadi kecil ya tuasnya, tapi ini juga sporty. Dan di sini dia juga ada pedal shiftnya, jadi kalian bisa mengoper gigi secara virtual ya. Mantap ya. Nah, untuk di tipe E dia hanya ada Econ doang, Eco mode doang ya. Dan khusus untuk tipe RS dia ada drive mode ya. Dan drive mode nya ini dia ada 3 pilihan. Yang pertama normal ya, biasa. Terus kalau kita naikin ke atas dia ada sport mode ya. Panel instrumennya bakalan berubah menjadi warna merah. Dan kalau kita ke bawahin dia ada normal ya, dia ada Icon ya alias Eco mode ya. Dan panel instrumennya ini berubah jadi warna hijau. Oke guys, jadi itulah dia video full first impression review kami terhadap Honda All New HR-V alias HR-V generasi ketiga ini. Gitu aja untuk video kita pada hari ini. Jangan lupa kalian untuk klik tombol subscribe ke channel penonton serta klik dengan tombol lonceng, like video ini jika kalian suka, share video ini ke teman-teman Anda melalui sosmed Anda. Terima kasih menonton, salam otomotif, bye.